Nasib orang siapa yang tahu? Tak terkecuali dengan nasib Iriana, istri Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atau yang akrab disapa Pak Jokowi. Siapa yang menyangka bila wanita kelahiran Surakarta, 1 Oktober 1963 ini ternyata punya suratan takdir menjadi seorang ibu negara. Boleh jadi pula dirinya juga tidak pernah menyangka akan suratan takdirnya itu. Namun, terlepas dari itu semua, beruntungnya ibu dari Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep ini tergolong sosok perempuan hebat. Beliau termasuk sosok istri yang pandai menempatkan diri. Seperti disebutkan Viva, saat suaminya jatuh bangun dalam bisnis bebel, Iriana selalu memberikan dorongan agar tetap kuat, sabar, dan berusaha lagi. Dorongan Iriana membuahkan hasil. Setelah menjadi istri dari pengusaha sukses, Iriana mulai mengikuti jejak kerja baru suaminya. Lalu, saat Joko Widodo menjadi wali kota Solo, Iriana dengan cepat menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Begitupun ketika suaminya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi Iriana mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Pun hingga dirinya menjadi seorang ibu negara. Yang lebih menariknya lagi, meski menyandang status sebagai ibu negara, namun disebutkan liputan 6, Iriana tetap menjadi seorang wanita yang rendah hati. Dia tetap dikenal sebagai ibu rumah tangga yang sederhana dan menjadi panutan bagi banyak perempuan. Ternyata bukan hanya itu saja yang menarik untuk ditelisik dari sosok ibu negara yang satu ini. Ada sejumlah fakta lain yang tak terduga tentangnya, dan tidak banyak orang yang tahu mengenai sejumlah fakta ini. Ingin tahu sejumlah fakta tak terduga tentang Iriana Jokowi itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istri Presiden Jokowi ini lahir pada 1 Oktober 1963. Mungkin Anda juga sudah tahu bahwa ibu negara yang satu ini lahir dari latar belakang keluarga sederhana dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Noto Miharjo, ayah Iriana, adalah seorang guru. Uniknya, dari keempat saudara kandungnya yang lain, nama istri Presiden Jokowi ini terdengar berbeda sendiri. Pasalnya, nama dari keempat saudara kandungnya selalu diawali dengan huruf A, yaitu Anik, Anto, Andi, dan Anjas. Sedangkan nama istri Presiden Jokowi diawali dengan huruf I. Rupanya, ada cerita menarik di balik nama Iriana. Penamaan Iriana ini diberikan kakeknya yang merupakan seorang guru di Irian Jayapura, Papua sebelum tahun 1960-an. Saat itu, kakeknya pulang ke Jawa, pada tanggal 1 Oktober 1963, lahirlah cucu perempuannya dan diberi nama Iriana. Nama ini diambil dari kata Irian Jayapura. Sementara Iriana ini sendiri merasa senang mendapat nama dari kakeknya. Masuk usia sekolah, Iriana terlihat seperti gadis pada umumnya seusianya. Masih dari Viva, meski ayahnya adalah seorang guru, namun Iriana tak lantas memanfaatkan profesi ayahnya untuk keuntungan pribadi. Pun sewaktu dirinya sekolah di SMA Negeri 3 di Surakarta, Jawa Tengah, di mana tempat ayahnya mengajar, Iriana mengandalkan seluruh kemampuannya dalam belajar seperti siswa-siswi lainnya. Ia sukses dengan baik di sekolah. Berdasarkan catatan Wikipedia, setelah lulus SMA pada tahun 1983, Iriana kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta selama 6 semester, tetapi berhenti tanpa gelar untuk menikah dengan Joko Widodo. Selidik punya selidik. Disebutkan bahwa ada cerita menarik di balik pertemuan Iriana dan Joko Widodo. Konon, Iriana yang teman dekat dan sering bertandang ke rumah Iit Sriyanti, adik Jokowi, tergolong gadis yang susah ditaklukkan hatinya. Butuh waktu setengah tahun untuk menaklukkan hatinya. Tapi toh akhirnya mereka menikah juga.
Iriana dinikah Jokowi pada 24 Desember 1986 di Surakarta. Saat itu usia Iriana masih 23 tahun, dan usia Jokowi 25 tahun. Mas kawinnya berupa cincin seharga Rp24.000, dan sampai saat ini masih melingkar di jari manis kiri sang ibu negara. Saat mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai istri seorang pengusaha kaya raya di Surakarta, apalagi setelah suaminya menjadi wali kota Solo, tapi menariknya, sosok Iriana tetaplah sosok perempuan yang sederhana dan bersahaja. Pun setelah menjadi ibu negara, kesahajaan seperti tetap melekat pada dirinya. Seperti diberitakan Liputan 6, walau sudah menjadi istri orang nomor 1 di negeri ini, namun Iriana tetap terlihat biasa saja berbelanja di pasar tradisional, beli kerak telur dan cilok di pinggir jalan sampai makan di warung kaki lima. Bahkan, disebutkan pula bahwa terkadang dirinya masih melakukan aktivitas ibu rumah tangga pada umumnya. Fakta yang disebutkan terakhir itu terkuak sebelum Kahiyang Ayu menikah dengan Bobi Nasution. Kaisang sempat mengunggah video ke akun channel YouTube-nya. Dalam video tersebut, terlihat perbincangan manis sesi tanya jawab di antara ketiganya. Namun di tengah-tengah video, sosok Iriana rupanya berhasil mencuri perhatian publik. Saat diminta untuk bergabung, Iriana malah menolak dan menyebutkan dirinya ingin menyapu rumah. "Aku arep nyapu, maksudnya, aku mau menyapu," ujar Iriana. Satu lagi fakta menarik tentang Iriana yang mungkin tak banyak orang tahu, yaitu sosok Iriana sebagai istri sekaligus pendamping yang setia. Sebelum sesukses sekarang, ternyata dulu beliau juga pernah mengalami masa-masa sulit. Terlebih di awal dirinya bersama Jokowi merintis rumah tangga. Tak lama setelah menikah, Iriana dibawa oleh Joko Widodo ke Aceh, yang saat itu sedang bekerja di PT Kertas Craft. Jelang Iriana hamil muda, kedua pasangan ini pindah ke Solo dan Jokowi meninggalkan pekerjaannya di Aceh untuk mendampingi Iriana. Iriana akhirnya menetap di Solo hingga melahirkan anak-anaknya. Kegiatan Iriana selalu menjaga dan mendampingi suaminya. Saat suaminya jatuh bangun dalam bisnis mebel, Iriana selalu memberikan dorongan agar tetap kuat, sabar, dan berusaha lagi. Dorongan Iriana pun akhirnya membuahkan hasil yang begitu manis. Nah lo, gak nyangka kan? Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.